Redmi 13C, HP standar baru Xiaomi di kelas harga sejutaan. Dengan RAM 6GB dan internal 128GB, dipadukan dengan dapur pacu Helio G85 yang notabene adalah chipset mid-range beberapa tahun lalu, sekarang dipakai di HP Xiaomi kelas entry level. Dengan chipset tersebut, apakah HP ini mampu menjadi HP standar kece di kelas harga 1 jutaan? Lalu bagaimanakah performa gamingnya? Yuk mari kita bahas. Halo guys, assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah ya. Oke, ini adalah Redmi 13C, HP andalan Xiaomi di harga 1 jutaan. Untuk harga persisnya di angka 1.499.000 untuk varian 6/128GB dan 1.799.000 untuk varian 8/256GB. Dan untuk yang saya review ini yang varian 6/128GB ya. Untuk paket pembeliannya kita dapat unit HP-nya pastinya, lalu kepala charger dengan output 10 watt, lalu kabel Type-C, dan juga kitab-kitab dan kartu garansi. Dan untuk spesifikasi lengkapnya sebagai berikut. Untuk bagian desain dan build quality-nya, Redmi 13C ini mengusung desain flat seperti pada tren desain HP sekarang. Bagian belakang terbuat dari plastik pastinya, dan terdapat dua bulatan besar. Untuk bulatan atas diisi sama satu lensa kamera, lalu bulatan yang bawah ada 2 buah lensa, jadi total ada 3 lensa ya. Untuk sisi kanannya terdapat tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Jadi Xiaomi sekarang udah berhijrah, udah nggak pakai sidik jari di belakang lagi seperti pada HP seri C sebelumnya. Untuk bagian bawah ada lubang charger Type-C yang ditemani sama lubang mic dan grill speaker. Lalu untuk sisi kirinya ada SIM tray yang berjenis triple slot, jadi SIM 2 dan kartu SD nggak perlu berantem lagi buat rebutan slot. Lalu bagian atas cuma ada lubang jack 3,5 mm. Untuk bagian kaca depannya entah udah pakai Gorilla Glass atau belum ya. Untuk desain layarnya Xiaomi masih konsisten pakai model layar poni di seri C-nya saat ini, dengan bezel sekelilingnya yang masih lumayan tebal. Untuk luasnya 6,74 in dengan aspek rasio 20:9, memakai panel IPS LCD yang beresolusi hanya HD+. Untuk kualitas layarnya ini udah lumayan bagus untuk kelas harga HP sejutaan. Jika dibandingkan dengan layarnya Infinix Smart 8, sedikit lebih bagus di Redmi 13C ini, karena layar HP ini mampu menampilkan lebih banyak warna, jadi gambar yang dihasilkan juga terlihat lebih tajam, padahal resolusinya sama. Untuk nonton HDR di YouTube juga masih bisa putar di resolusi 2K, padahal spek layarnya cuma HD+. Untuk refresh rate sudah 90Hz, untuk multi touch-nya sudah bisa 10 sentuhan jari. Untuk haptic feedback masih pakai haptic yang biasa, belum pakai haptic yang bagus, masih kerasa kasar haptiknya. Lalu untuk pemakaian di bawah sinar matahari yang terik masih bisa dioperasikan, biarpun emang masih agak terlihat gelap ya. Untuk bagian audio, Redmi 13C hanya mengandalkan mono speaker saja, jadi untuk kualitas suaranya mediocre aja, seperti speaker pada HP sejutaan lainnya lah. Untuk bagian kamera, Redmi 13C dibekali 3 lensa kamera. Di antaranya kamera utama sebesar 50 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, dan lensa auxiliary sebesar 0,8 megapiksel yang saya sendiri nggak tahu ya gunanya untuk apa. Mungkin buat pajangan aja ya. Tapi emang yang paling berfungsi adalah lensa 50 megapiksel. Kalau lainnya kayaknya gimmick aja sih. Untuk menu kameranya standar aja, nggak banyak fitur yang diberikan buat menunjang aktivitas fotografi di Redmi 13C ini. Untuk bagian depannya beresolusi 8 megapiksel. Untuk perekaman videonya cuma sampai 1080 30 fps aja, belum bisa 60 fps atau bahkan 2K. Untuk hasil fotonya lumayan cakep untuk kelas HP sejutaan. Detailnya dapet, cuman warnanya agak kurang natural. Untuk dynamic range-nya juga lumayan bagus, masih bisa ngangkat bagian yang agak gelap.
Untuk ambil foto siang hari emang paling bagus karena cahayanya yang berlimpah. Tapi kalau udah minim cahaya kayak malam hari, detailnya udah berkurang. Jadi solusinya ya selalu aktifkan mode malam biar hasil gambar lebih jelas dan lebih terang pastinya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Xiaomi Redmi 13C di resolusi 1080 30 fps. Dan kalau buat jalan kayak gini agak kegonceng ya. Padahal biasanya kalau di resolusi gini itu biasanya stabilisasinya aktif, tapi ini nggak aktif. Ini kayaknya sih nggak ada stabilisasinya ya. Dan ini saya ngomong pakai mikrofon bawaannya langsung, jadi saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi kalian bisa menilai sendiri gimana kualitas mikrofonnya juga. Dan ini kalau menghadap matahari kayak gini ya, ini sekitar jam 7:30. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Xiaomi Redmi 13C di resolusi 1080 30 fps. Bagaimana kamera belakangnya, ini juga maksimal di 1080 30 fps saja, nggak bisa 60 fps. Dan ini kalau buat jalan juga masih keguncang ya, karena emang nggak ada stabilisasinya. Dan ini kalau membelakangi matahari kayak gini, jadi kalian bisa menilai sendiri gimana kalau ada backlight kayak gini ya. Lanjut ke bagian performanya, Redmi 13C ditenagai chipset atau SoC dari MediaTek Helio G85, dipadukan dengan RAM 6GB, internal 128GB, yang sayangnya masih bertipe eMMC. Biarpun ini chipset lama, tapi untuk performa chipset ini masih mampu menangani game-game yang nggak terlalu berat. Untuk skor Antutu-nya saja mencapai 270 ribuan untuk skor Antutu versi 10. Untuk PUBG settingan grafiknya bisa sampai balance ultra. Lalu saya coba settingan tersebut dan hasilnya selama permainan lancar-lancar aja. Cuman untuk frame rate cuman 37-40 fps. Dan itu wajar untuk settingan ultra. Untuk suhunya maksimal 41 derajat. Kemungkinan jika digeber sampai ekstrim juga masih bisa. Cuman untuk suhunya juga pasti akan lebih panas dan akan membuat frame rate-nya jadi tidak stabil. Tapi untuk settingan bawaannya yang balance ultra ini aja udah lumayan stabil kok frame rate-nya dan masih enak-enak aja. Cuman kalau untuk berkompetitif rasanya masih belum nyaman aja. Untuk sensor giroskop cuma software aja ya guys, jadi saya tidak menyarankan pakai giroskop untuk main PUBG di HP ini. Dan selama 30 menit bermain baterai berkurang 8%. Untuk Mobile Legends settingannya cuma bisa sampai refresh tinggi dan grafis tinggi. Lalu saya coba settingannya tersebut dan hasilnya selama permainan cukup lancar juga. Untuk refresh rate-nya naik turun antara 50-an sampai 60 fps. Dan kadang jika lagi battle secara berjamaah, frame rate-nya turun sampai 30-an fps. Dan selama 30 menit bermain baterai berkurang 6%. Lanjut ke bagian user interface-nya. Redmi 13C saat ini berada di MIUI 14.0.1 di Android 13. Dan kabarnya Redmi 13C ini akan didukung software update-nya selama 2 tahun.
yang artinya versi Android-nya bisa sampai Android 15 dan MIUI-nya sampai MIUI 16. Untuk patch keamanan Android-nya terakhir di tanggal 1 Oktober 2023 dan saat ini masih belum ada updatean lagi. Untuk fitur-fitur MIUI 14 masih standar-standar aja dan saya tidak temui bug atau kendala. Oh ya, untuk refresh rate 90Hz nya cuma berlaku untuk menu, pengaturan, dan beberapa aplikasi bawaan ya guys. Kalau untuk aplikasi pihak ketiga kayak YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain, entah kenapa mentok di refresh rate 60Hz saja. Padahal settingannya udah saya aktifkan 90Hz. Entah ini bug atau apa, saya juga kurang tahu ya. Tapi selama pemakaian nggak ada kendala yang saya rasakan. Untuk dibuat multitasking nggak berasa lemot, tapi ya nggak sat-set juga. Pokoknya masih aman lah untuk dibuat aktivitas harian, masih oke lah. Untuk iklan masih sering saya temui, terutama jika pas buka aplikasi bawaan kayak buka musik, file manager atau tema. Untuk security levelnya sudah wideband L1. Jadi buat yang biasa nonton Netflix bisa nonton Netflix di HP ini dengan resolusi tinggi. Selanjutnya untuk kunci layarnya, untuk sensor sidik jarinya sangat cepat bacanya. Untuk face unlock juga sama cepat. Untuk fitur WiFi sharing sudah ada. Sudah support NFC juga loh guys. Dan juga untuk USB OTG juga sudah support pastinya. Lanjut ke bagian baterainya. Redmi 13C disokong sama baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk pemakaian normal seperti browsing, buka sosmed kayak Instagram dan TikTok, atau balesin chat di WhatsApp, dan sesekali bermain game, HP ini masih bisa dipakai seharian. Untuk screen on time-nya, HP ini masih bisa tembus 13 jaman. Itu untuk penggunaan saya dalam bermain game, nonton YouTube, dan scrolling Instagram. Sebagai gambaran, jika main PUBG 30 menit, baterai berkurang 8%, MLBB 30 menit 6%, YouTube 30 menit 4%, dan Instagram 30 menit 5%. Untuk pengisian dayanya, Redmi 13C sudah support pengisian daya cepat 18 Watt. Tapi sayangnya, charger yang dikasih dalam paket pembeliannya cuma 10 Watt aja. Jadi konsumen mesti keluar duit lagi nih untuk beli charger yang 18 Watt, biar bisa memaksimalkan pengisian dayanya. Kalau diisi daya dari 5% ke 100% menggunakan charger 18 Watt, waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam 5 menit. Lanjut ke bagian kesimpulannya. Apakah Redmi 13C ini worth it buat dibeli? Jujur sih, sebelum pegang langsung HP-nya dan cuma lihat berdasarkan speknya aja, saya agak kurang yakin untuk merekomendasikan HP ini. Tapi setelah saya pegang langsung, ternyata HP ini mantap juga guys. Masih cukup oke lah. Cukup wajar untuk di kelas harganya. Ya biarpun masih pakai SoC lama Helio G85 dan juga masih pakai eMMC, tapi soal performa masih bisa buat diandelin kok. Buat main game masih cukup oke, tapi saya cuma merekomendasikan yang varian 6/1283 ya guys. Kalau yang 8/256GB buat saya masih terlalu ketinggian harganya. Karena jika nambah 100 ribuan aja bisa dapat Infinix Note 30 yang udah pakai chipset yang jauh lebih ngebut dibandingkan Helio G85 yang ada di Redmi 13C. Tapi ya balik lagi ke preferensi masing-masing aja sih. Karena di sini saya cuma kasih pendapat saya saja. Oke guys, sekian dulu review saya tentang Xiaomi Redmi 13C. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.